Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Saya akan menyampaikan sharing tentang bagaimana nursing informatics akan mendukung, mensupport pelayanan asuhan untuk maternitas. Saya coba izin share screen. Bapak Ibu, era perkembangan saat ini sudah sangat luar biasa, di mana eh, penggunaan teknologi ini sudah menjadi suatu mandatori yang tidak bisa kita hindari. Oleh sebab itu, bagaimana teknologi ini akan mendukung dan mensupport dari asuhan ini yang sangat penting ya. Jadi bukan hanya teknologinya, tetapi juga nanti bagaimana kita tetap menggunakan asuhan di dalam teknologi ini secara baik untuk tadi mendukung dari pelaksanaan asuhan keperawatan. Sebentar ya. Oke, baik. Kita akan lanjut. Ya, topik kita adalah tentang tantangan nursing informatics dalam asuhan keperawatan yang terbaik khususnya untuk maternitas. Ini adalah pembahasan kita dari regulasi, strategi, serta implementasi. Kita tahu bahwa di dalam dekade beberapa tahun ini ada era COVID yang mendorong perkembangan teknologi yang begitu dasar. Dan banyak berkembang baik itu di teknologi edukasi, banyak pelatihan online, webinar online, kemudian juga di pelayanan luar biasa dari mulai rekam medis elektronik sampai penggunaan alat-alat berbasis teknologi sampai robot. Di sisi yang lain, SDGs juga menekankan harus ada kesinambungan asuhan, keterjangkauan asuhan, terutama di Indonesia dengan berbagai kepulauannya, maka dengan dukungan dari teknologi ini memungkinkan adanya telemedicine, telenursing yang menyebabkan keterjangkauan ini juga akan semakin meningkat. Kemudian di era society 5.0 tidak hanya digitalisasi, juga diharapkan sudah masuknya pada interaksi human dengan teknologi. Jadi tidak hanya teknologinya, tetapi bagaimana people atau di dalam konteks ini adalah perawatnya tetap bisa berinteraksi dengan pasien kita, klien kita. Oleh sebab itu, perlu giat dalam penggunaan teknologi dan sistem informasi keperawatan untuk mengembangkan asuhan dan pelayanan keperawatan. Ini beberapa transformasi dari telemedicine, kemudian elektronik medical record maupun robot. Ini gambarannya, siapkah kita menuju ke semuanya yang berbentuk cloud, bagaimana optimalisasi big data, sosial media, mobile, dan internet things. Dengan digitalisasi ini diharapkan informasi lebih baik, kemudian mendukung operational excellence, solution leadership, product leadership, kolektif intimasi, dan yang terutama adalah adanya intimasi dengan customer. Jadi tidak hanya si teknologinya, tetapi juga customer intimasi, kedekatan dengan customer. Kalau berbicara dengan digitalisasi, tidak hanya pada digitalisasi sebenarnya, keperawatan mempunyai dua area, pelayanan dan asuhan. Untuk yang pelayanan tentunya ketika pedoman, kemudian juga metode delivery care, pengaturan SDM, pengarahan,
pengendalian didukung dengan teknologi tentunya juga akan lebih efektif, efisien. Demikian juga dengan asuhan. Harus komprehensif dan holistik walaupun ada dukungan teknologi, nursing informatics. Nah, ini adalah prognas bahwa program nasional di Indonesia ini menekankan pada kesehatan ibu dan anak. Dan ini menjadi peluang bagi teman-teman di maternitas. Karena ibu dan anak itu menjadi penopang utama untuk kesejahteraan nasional. Nah, nanti bagaimana aplikasinya? Ini adalah regulasi utama bagi implementasi nursing informatik di Indonesia, yaitu Undang-Undang Keperawatan. Di dalam Undang-Undang Keperawatan disampaikan praktik keperawatan itu berupa asuhan keperawatan. Dan asuhan keperawatan adalah interaksi perawat dengan klien dan lingkungan. Jadi dengan klien, interaksi perawat dengan pasien dan keluarga. Jadi dengan teknologi, dengan nursing informatics tidak boleh mengabaikan interaksi. Karena pelayanan keperawatan adalah human touch. Ini adalah prinsip utamanya. Kemudian ada standar kompetensi perawat, bahwa seorang perawat harus kompeten dalam praktik etik, legal, dan peka budaya, praktek profesional, keperawatan profesional, kepemimpinan dan manajemen, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan kualitas personal dan profesional. Di dalam pengembangan kualitas personal dan profesional ada satu kompetensi, yaitu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan untuk menunjang mutu pelayanan keperawatan. Jadi, penggunaan teknologi untuk menunjang mutu pelayanan keperawatan. Masih di KMK 425, standar profesi perawat juga mengatur adanya daftar masalah keperawatan, diagnosis keperawatan, dan keterampilan perawat. Nah, merujuk pada KMK 425, apa yang ada di masalah keperawatan, keterampilan, dan diagnosis dan keterampilan, ini menjadi satu alur proses keperawatan. Yang pertama, pengkajian atau asesmen holistik. Ini bisa dibantu oleh teknologi. Misalnya untuk pengukuran maternal early warning system. Dengan rumus-rumusnya, dengan basis teknologi itu akan memudahkan. Misalnya juga penghitungan DJJ. Kemudian di assessment yang lainnya, misalnya untuk nutrisi ibu hamil. Itu bisa dengan kalkulator-kalkulator yang didesain akan memudahkan pengkajian. Penetapan diagnosis juga demikian. Saat ini juga sedang berkembang di Indonesia untuk menggunakan Snowmed City yang menggunakan bahasa ini ya, nanti hasil pengkajian itu akan ditranslasi dengan terminologi, bahasa terminologi. Ini sedang berproses. Kebetulan saya masuk di dalam tim. Kemudian merencanakan tindakan, implementasi, dan evaluasi. Dan semua aktiviti ini harus didokumentasikan. Dokumentasi saat ini karena ada Permenkes baru akan masuk pada elektronik rekam medis. Sehingga ini juga menjadi tantangan bagi kita dalam memperkuat nursing informatics. Ini ya Permenkesnya tentang elektronik medical record, dan 2023 ini semua fasiankes sudah harus menggunakan elektronik medical. Kemudian ketika kita akan menggunakan informasi dan transaksi elektronik juga harus mengetahui tentang undang-undang ITE yang harus dilakukan, yang tidak harus dilakukan, semuanya. Itu harus dipelajari. Selain itu juga tentang telemedicine, karena nanti teman-teman maternitas, IPMI, mungkin akan banyak mengembangkan ke arah sini ya. Kalau kita tidak memahami Permenkes
2019, kita akan berpikir telemedicine itu hanya untuk medis. Tapi ternyata arti telemedicine itu pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan. Artinya keperawatan masuk di sana. Seperti itu. Kemudian ada berbagai pelayanan. Ada telekardiologi, elektronik, kardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis, dan ini luas peluang untuk perawatan. Konsultasi telemedicine lain. Ini banyak sekali. Jadi peluang untuk keperawatan untuk mengembangkan. Nah, apakah nursing informatics akan meningkatkan mutu? Nah, breakdown satu persatu. Dari artinya adalah is the specialty that integrated nursing science, mengintegrasikan nursing science, multiple information, analytical science to identify, define, manage, communicated data, information, knowledge, and wisdom in nursing practice. Kalau di luar negeri, nursing informatics sudah menjadi specialty. Di Indonesia masih berjuang ke sana. Nah, kalau kita lihat di sini, ini banyak nih manfaatnya. Untuk mendefinisikan, untuk mendefine, manage komunikasi data, information knowledge, dan yang terakhir adalah wisdom. Ini yang penting. Bahwa nursing informatics justru mengarahkan pada wisdom, bukan menjauhkan perawat dari klien. Ini lanjut tentang filosofi nursing informatics. Dari mulai naming, collecting, organizing, ini masih level dasar. Baru masuk pada information, organizing, interpreting, kemudian mengerti, menjadikan knowledge. Yang terakhir adalah harus bisa applying with compassion. Melaksanakan nursing informatics ini masuk pada level implementasi. Kemudian menggunakan suatu wisdom, jadi kebijakan. Ini contohnya misalnya kalau ada pasien maternitas sudah ini ya sudah terlihat ini kesakitan, kemudian mengeluh dan sebagainya. Dirawat di ruangan yang sangat smart, ada nurse call light, live bed converter, kemudian smart bed, live bed display, kemudian ada hospital nurse call system. Ini sudah semuanya berbunyi, tapi perawatnya tetap aja di nurse station. Tidak ada rasa caring, tidak ada rasa ingin membantu. Maka walaupun wireless paging sistemnya udah bunyi, dia nanti nunggu dokternya datang. Nah, maka ini belum masuk pada level applying with compassion. Justru dengan adanya suatu teknologi ini membantu perawat untuk lebih cepat untuk melakukan asuhan, lebih care, dan levelnya adalah level wisdom. Beberapa kondisi yang lain adalah kaitannya dengan dilema etik. Dilema etik ini mungkin banyak sekali sesuatu yang memang benar-benar kita harus perhatikan karena ini banyak muncul ketika adanya teknologi. Antara lain manipulating data, privacy, tendensi ke teknologi dibandingkan ke pasien, mereduksi caring, keterbukaan sosial media, serta isu etik yang lain. Ini contohnya sosial media, kemudian ini ada prinsip etik, kaitannya dengan harus respect pada informasi, respect pada privacy, equitable representation, kemudian juga non-malefficient, jadi juga menghindari untuk hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, untuk bisa di level wisdom menghindari hal-hal yang tidak baik terkait nursing informatics tadi, seorang perawat harus disiapkan kaitannya dengan komputer literasi dari administrasi, komunikasi, data akses, dokumentasi, education, monitoring, basic
desktop. Software ini semuanya sudah ada. Tidak ada masalah untuk keperawatan, sudah oke semuanya. Nah, ini yang penting. Yang kedua, information literasi. Dari information knowledge, impact informatics ke arah knowledge, pengembangan knowledge-nya, privacy dan security, kemudian informatic knowledge untuk sistem mutu, kemudian standar for privacy dan security, adapting IT untuk menjadi ke arah patient safety, sama openness to disruptive innovation. Ini juga penting. Kemudian professional development. Ini penting, merekognisi peran informatics in nursing, bagaimana menggunakan big data untuk mensupport clinical dan admin processes, serta untuk patient safety initiative. Ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana di maternitas? Tadi sudah kita sampaikan. Kesehatan ibu dan anak itu sangat penting. Menjadi backbone untuk kesejahteraan nasional. Maka di standar akreditasi diatur dalam Proknas 1. Rumah sakit melaksanakan program Connect 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Ini peluang untuk teman-teman maternitas. Apa saja? Antara lain melaksanakan Connect sesuai pedoman, menerapkan standar pelayanan perlindungan ibu dan bayi terpadu, jadi rawat gabung juga, standar pelayanan ibu dan anak, pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, kemudian kesiapan rumah sakit melaksanakan fungsi pelayanan obstetrik, neonatus, termasuk pelayanan kegawat daruratan, kemudian pelaksanaan IMD, ASI eksklusif, metode kanguru pada BBLR, meningkatkan fungsi sebagai pusat rujukan, kemudian pemantauan evaluasi rumah sakit sayang ibu dan bayi dengan 10 langkahnya. Kemudian melakukan analisis terhadap keterlambatan operasi SC, kematian ibu dan anak, serta IMD. Ini sangat luar biasa, peluang untuk teman-teman maternitas. Kemudian nanti dibantu dengan suatu teknologi sebagai tools. Nah, inilah yang tadi sudah kita bahas, harus dimanfaatkan. Bagaimana Proknas ini dikawal sehingga tidak hanya kaitannya kita nanti jadi pengentry data dan sebagainya, tetapi bagaimana merubah informasi itu menjadi information knowledge, kemudian menjadi information system, dan yang terakhir bagaimana untuk ke arah patient safety. Nah, ini nanti akan muncul suatu big data, merubah menjadi informasi, evidence based practice, sehingga nanti dikembalikan untuk rekomendasi asuhan yang the best. Baik, kita lanjut pada telenursing. Ini riset saya dan masuk pada Quran Sindo. Silahkan nanti bisa baca. Ada beberapa rekomendasi bahwa dalam telenursing harus punya turunan guide, jadi pedoman. Kemudian yang melakukan harus Fasiankes yang terlisensi. Jadi teman-teman yang praktek mandiri silakan harus mengurus sampai ada lisensinya. Kemudian SDM-nya juga harus kompeten, terkredensial, terus mengembangkan CPD, baik itu substantif yang akan ditelenursingkan dan juga teknologinya. Karena kalau substantifnya dikembangkan, teknologinya kita tidak tahu, berat. Takutnya kena undang-undang ITE, kena undang-undang kaitannya dengan peraturan-peraturan rekam medis elektronik dan sebagainya. Rekam medis aman. Nah, ini harus membahas, merefer pada PMK 24. Itu juga kita harus pelajarin, tidak hanya substantifnya. Kemudian privacy, keamanan, karena banyak sekali hanya mengandalkan HP. Dan itu sangat rentan terhadap privacy dan keamanan. Kemudian bagaimana data-data telenursing ini menjadi big data yang bisa dijadikan evidence. Ini adalah contoh-contoh
telenursing, telemedicine untuk teman-teman maternitas. Laktasi support, virtual prenatal care visit, kemudian monitoring di rumah tentang berat badan, tensi, vital heart rate, kemudian blood sugar, ini ya apa namanya, gula darah, konsultasi dengan spesialis, kemudian online communication dengan provider, mental health care, pasca melahirkan mungkin ada psikologis yang beradaptasi, kemudian visual postpartum visit. Ini luar biasa. Ini contoh lagi, ini dikawal oleh universitas dan selalu dilakukan deskripsi dan evaluasi sehingga nanti bisa untuk suatu perbaikan ke depan. Ini contoh implementasi di kita punya ini ya tim di Wicatera, termasuk di dalamnya sudah ada home care, kemudian Omah Tirah transit dari hospital ke rumah yang membutuhkan tinggal di wisma kita dan kita sebut mereka tamu. Kita layanin untuk membantu kebutuhan dasar yang sudah ada. Ini pasien-pasien dengan post stroke, post kolostomi. Mungkin ke depan teman-teman maternitas bisa join dengan kami untuk pasien-pasien yang pasca melahirkan tidak ada support dari keluarga yang mendukung perawatan ibu dan anak, dia bisa tinggal di rumah kami, wisma kami, kemudian teman-teman spesialis maternitas, perawat maternitas bisa membantu di dalam asuhannya. Itu contoh-contohnya. Home care juga kita lakukan dan kita juga menggunakan metode telenursing. Ini adalah pemantauan pada pasien pasca fisioterapi, kemudian juga pada home care kita tempatkan caregiver, nurse-nya sebagai case manager, melakukan monitoring, melakukan komunikasi juga dengan pasien keluarga. Jadi tidak setiap hari nurse-nya stay di rumah, yang stay di rumah adalah caregiver kita. Contoh-contoh. Kemudian kita juga Indonesia ini sebagai ini ya sebagai informasi sedang benar-benar mengawal bagaimana menjadi satu data. Kita sudah punya lesson learn terhadap peduli lindungi, di mana setiap penduduk Indonesia itu mempunyai satu akun. Kemudian satu akun ini digunakan baik antara lain untuk bepergian, untuk verifikasi dan sebagainya. Nah ini arahnya ke sana. Kemenkes membentuk technical working group. Kebetulan saya menjadi salah satu chairwoman-nya. Jadi ini arahnya satu sehat. Ini kegiatannya melakukan kegiatan dari kita itu melakukan membantu Kemenkes untuk standarisasi dan operability satu data. Ada 3 sub ini ya working group. Ada tentang development, ini kaitannya dengan standarisasi dan master data. Kemudian implementasi dan monitoring, ini nanti onboarding dan peduli lindungi. Kemudian adoption dan capacity building. Nah, ini pemanfaatan data. Nanti endingnya akan ada rekomendasi terhadap leadership dan governance, strategi investment, kemudian service dan application, kemudian infrastruktur, legalisasi dan policy and compliance, serta workforce. Ini yang sedang kita garap hampir tiap minggu rapat dan termasuk di dalamnya adalah ini ya sub working groupnya ini di bawah kita. Dan kita juga sedang kaitannya dengan interoperability ini sedang melakukan suatu ini ya integritinya nanti menggunakan Snowmed City. Jadi Snowmed City ini diharapkan nanti bisa mentranslasi dari beberapa kebutuhan dari PPA baik itu medis, perawat. Ini perjuangan juga kemarin karena Indonesia memang masih banyak medis. Jadi saya usulkan bahwa ketika kita mengembangkan dari awal, kita harusnya sudah multidisiplin. Jadi
kita akan berjuang ya. Jadi di Snowmed City ini bahasa terminologinya juga tidak hanya bahasa ICD 11 ya, 11 sekarang, sebelumnya 10 dan 9, tetapi juga menggunakan bahasa-bahasa keperawatan. Tantangannya memang Snowmed City itu kalau di luar negeri sudah uh, ini ya, bridgingnya dengan CCC, clinical ini ya, CCC, dan satu lagi triple N dan ICNP. Sedangkan kita adalah mempunyai 3S. Nah, ini tantangannya, tetapi sudah kita sampaikan, kita sudah punya dan sudah ada di KMK 425. Semoga diterima, dan minggu kemarin kita rapat bersyukur karena kita berjuangnya tidak hanya untuk keperawatan tetapi untuk profesi yang lain. Kita tolak yang hanya medis, tapi mohon libatkan juga gizi, apoteker, bidan, profesi yang lain. Karena di dalam pengembangan kalau setengah-setengah nanti ini jadi berat. Nah, itu yang kita kerjakan di TWG. Oke, ini subgrupnya tadi sudah. Nah, bagaimana evidence base? Banyak, sudah banyak riset-riset. Nursing informatics ini sangat berguna untuk efektif, efisien waktu, meningkatkan kualitas, kemudian juga kepuasan dari eh, penggunanya ya, perawatnya, kemudian juga bisa melakukan validasi. Ini kebetulan kita juga punya riset kaitannya validasi untuk asuhan pada pasien dengan ibu dan anak. Nah, tantangannya memang semuanya sudah baik, arahnya kebaikan. Kita akan reduce semuanya yang mungkin ada barrier-barrier dan arahnya ke level applying with wisdom. Ini ya, terakhir, nursing informatics akan membuat kemudahan, kelengkapan, kualitas, efisien waktu, legal, aspek membantu kepuasan, self-efficacy, meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, tetapi level yang harus kita kawal adalah bagaimana sampai level wisdom, applying with compassion. Terima kasih, sukses untuk teman-teman maternitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.